Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan hektar sawah di Jembrana kesulitan air hingga mengalami kekeringan. Seorang residivis kembali ditangkap polisi karena mencuri protima di Dua Pura. Mencicipi kuliner tradisional nasi sela di Mengwi, Badung. Pemilihan Kepala Daerah Jembrana 2024 kemungkinan besar bakal diikuti petahana dan anggota DPRD terpilih. KPU mensyaratkan calon petahana yang kembali maju harus mengajukan cuti sesuai ketentuan. Sementara untuk anggota DPRD terpilih harus mengundurkan diri dan menyampaikannya secara tertulis. Menurut Ketua KPU Jembrana Ikutut Adi Sanjaya, sesuai jadwal, pengumuman pendaftaran pasangan calon akan dilakukan pada tanggal 24 hingga 26 Agustus. Dan pendaftaran paslon dimulai 27 hingga 29 Agustus 2024. PKPU tentang pencalonan sudah diterbitkan oleh KPU, di mana dalam PKPU itu ada beberapa hal baru yang diatur terkait usia daripada bakal calon. Kalau dulu batas usia ditentukan pada saat pendaftaran, kalau sekarang pada saat pelantikan. Kemudian juga terkait pasangan calon yang berstatus incumbent, kalau dia mencalonkan diri di tempat di daerah lain mundur. Tetapi untuk cuti itu pada saat kampanye ya, diwajibkan untuk cuti ya. Nah, untuk calon legislatif, legislatif yang baik yang baru terpilih ataukah yang terpilih kembali itu wajib mundur ya, ya wajib mundur. Kemudian meskipun calon terpilihnya itu belum dilantik. Soal petahana dan anggota dewan yang akan bertarung dalam pilkada sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan ketentuan juga berlaku bagi bupati dan wakil bupati hingga anggota DPRD provinsi dan pusat. Selain itu, peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 secara khusus juga mengatur anggota dewan yang harus mundur bagi yang sudah dilantik maupun terpilih jika ingin maju dalam pilkada. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Mesin pengolahan sampah menjadi RDF atau Refuse Derived Fuel di TPA Peh, Desa Kaliaka sudah mulai beroperasi sejak 2 pekan lalu. Namun hasil produksi RDF masih belum bisa mencapai target. Oleh karena itu Bupati Jembrana Indenga Tambe bersama sejumlah tim kembali datang untuk meninjau proses pengolahan. Bupati Jembrana mengatakan mesin pengolahan sampah sudah bekerja dengan baik, namun mesin pendukung yang lain perlu ditingkatkan kualitasnya agar produksi RDF meningkat. Sementara dari sisi kualitas, hasil produksi RDF sudah cukup baik dan tingkat kelembaban sudah memenuhi standar. Jadi kita bertukar pikiran terus, sehingga akhirnya apa yang kita harapkan, kita rencanakan untuk zero waste ini, yang existing yang kita bisa habiskan ini, memang kalau kita mengandalkan mesin ini, mesin oke, tetapi setelah di hilirnya begitu, kita masih perlu alat-alat yang menambah daripada kecepatan produksi daripada mesin ini ya, seperti mesin pemecah gitu ya, kemudian juga mesin packing gitu ya, dan ternyata juga dari drying gitu ya, pengering gitu ya, pengering itu kita udah masuk keringnya, cuma masih ada semacam sampah-sampah yang organik itu masih tersisa di situ. Jadi untuk
mencapai hasil yang sempurna, dikatakan begitu, mendekati kita. Tapi kalau bagus, kita ganti satu mesin lagi, ini akan mendapatkan hasil yang maksimal sekali. Jadi kalau saya lihat alhamdulillah sih kalau secara produk ya sudah lumayan bagus. Artinya simple lah kalau RDF itu bagaimana particle size-nya 5 cm maksimum, kemudian moisture-nya harus di bawah 20% gitu kan ya. Itu sudah masuk di sana itu. Nah tinggal sekarang, tadi saya juga udah ngasih masukan ke timnya Wisesa dalam hal ini untuk mengimprove terkait masalah ada impurities terkait masalah organik yang masih terbawa. Nah ini mungkin perlu untuk ada additional filtering atau setelah keluaran dari tromol itu ada lagi penambahan alat untuk mengurangi tadi ada organik. Karena kenapa organik itu kalau terbawa secara kalori nanti akan menurunkan gitu kan. Jadi harga RDF atau kualitas RDF-nya itu akan turun. Nah pada saat itu ada penambahan lagi alat, itu alhamdulillah mudah-mudahan bisa lebih bagus. RDF adalah teknologi pengolahan sampah anorganik. Dengan teknologi ini, sampah plastik akan diubah menjadi pelet berukuran kecil yang nantinya akan diolah menjadi bahan bakar alternatif untuk keperluan industri. Dengan beroperasinya mesin pengolahan sampah RDF, Kabupaten Jembrana mulai lepas dari permasalahan pelik sampah selama ini. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Nasi sele atau ketela merupakan makanan khas Bali yang digemari masyarakat dari berbagai kalangan. Makanan ini disukai karena memiliki cita rasa khas dan harganya terjangkau. Kuliner tradisional ini antara lain dijual di depan Pasar Mengwi Badung. Nasi sele disajikan bersama daging ayam, lawar, sayur urap, tempe, serta sambal bongkot. Ubi ya, Bu. Itu pertama ubinya diapakan, Bu? Dipotong-potong, dicuci, langsung dikukus. Dikukus ya. Terus di nasinya itu? Nasinya sama juga, dicuci, langsung dikukus. Setelah itu baru diadon. Sama Diadon. ketela boleh, dipisah boleh. Kalau saya kan dipisah itunya ubi. Ubi dengan nasinya dipisah, Bu. Nanti kalau pas ada yang beli baru dicampur. Baru dicampur. Kenapa, Bu? Supaya nggak berair dia di dalam kremos. Mungkin apa, Bu? Gimana rasa nasi bercampur dengan ketela ini? Ada agak-agak manis sedikit. Agak manis ya, Bu. Kalau boleh tahu peminat sejauh ini bagaimana, Bu? Dari Ya. menu peminatnya, pembelinya banyak masih, Bu? Ya, ada. Memang mantap sekali, luar biasa. Pas pokoknya. Di sini paling murah dan laris sekali. Bu senang ya menikmati nasi sele ini, Bu? Apanya yang membuat Ibu senang, Bu, buat nasi sele ini? Semuanya pokoknya seleranya tuh enak sekali, mantap pokoknya. Kalau bumbunya, Bu? Rasanya, Bumbunya rasa jangan ditanggung-tanggung lagi. bumbu yang genap ya, Bu? Mantap. Apalagi ada ini sambal apa tuh? Bongkot. Sambal bongkotnya. Oh. Luar biasa pokoknya, tidak mengecewakan. Harga nasi sele cukup terjangkau, yakni Rp15.000 per porsi. Setiap harinya warung nasi ini buka dari jam 2 siang hingga 10 malam. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas pada hari ini, saya Sintiari pamit undur diri. Sampai jumpa, matur suksema.